Para hadirin jemaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita bahas terkait rahasia sholat. Karena kalau kita bahas dan kalau kita buka sholat itu, masya Allah, terlalu banyak rahasianya yang harus kita buka. Kenapa? Sebab sholat itu adalah solusi atas kehidupan yang sedang kita jalani. Tanpa sholat kita tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Tanpa sholat kita tidak akan bisa berdiri tegak. Tanpa sholat kita tidak akan mampu menghadapi cobaan berat, apalagi di akhir zaman. Tanpa sholat kita tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu hanya beberapa saat, namun banyak orang yang tidak bisa meluangkannya, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya. Makanya kalau kita buka dalam Quran surat Al-Baqarah ya, Alhamdulillah wasyukur wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan tetap sabar. Sabar untuk melakukan seluruh ketaatan kita kepada Allah, sabar untuk jangan terganggu tergoda oleh maksiat, dan sabar untuk menerima apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Karena saat kita bersabar, saat itu kita sedang ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innamal yusra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah datang di saat kita benar-benar bersabar. Sesungguhnya pertolongan Allah datang bersamaan di saat kita sabar. Makanya kemudian Nabi SAW itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ala nasrullah, mata nasrullah, kapan Allah tolong kita?" Maka Allah menegaskan, "Ala nasrullahi qarib, ingat bahwa pertolongan Allah dekat." Jadi ketika kita dalam kebingungan, maka Allah tegaskan bahwa nasrullahi qarib, pertolongan Allah dekat. Makanya sabar. Nah, walaupun mungkin sifat keumuman manusia itu al-ajal, tergesa-gesa, kerusuhan. Kalau kita buka dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 70 apa ya? Khuliqal insanu min 'ajal. Surat Al-Anbiya ayat ke-37. Bahwa khuliqal insanu min 'ajal, Allah menciptakan manusia memiliki sifat tergesa-gesa, kerusuhan. Jadi manusia secara umum itu sifatnya itu ajal, kerusuhan, tergesa-gesa. Yang mati langsung jadi. Ibu pas kandung, ayo pengen kau borojo. Pas borojo, ayo pengen kau lompat. Gitu kan? Kurang. Sekarang mina, ayo pengen karena kita mau hal-hal gajian. Karena kita ikhtiar hal-hal bikin hasil. Itulah manusia. Tapi kita sebagai orang mukmin, oleh Nabi SAW diingatkan, al-ajalatu minasyaitan, bahwa tergesa-gesa itu dari syaitan. Bahkan ketika Nabi SAW mengingatkan saat imam sudah takbir, maka kata Nabi tetap wudu bisakinah, tetap ketika mendengar imam, saat kemudian kita di luar, kita dengar imam sudah takbir Allahu
Akbar, maka jangan lari. Khudu, tenang saja. Dan perlambat. Maksudnya jangan tiba-tiba langsung kita mengejar, jangan tiba-tiba langsung kita mengejar. Tenang saja, tetap jalan sebagaimana biasanya dan bismillah wallahu. Hati kita juga jangan ingin cepat-cepat masuk ke supaya bisa mendapati imam di rakaat pertama yang akhirnya bisa mengganggu sholat kita. Contoh, ibu bapak, misalnya bapak yang tadinya ketika mau ke masjid pas imam Allahu Akbar, imam lupa, sehingga kita pernah dimudah kepada takbir imam, dugikeun ke bapak kayaknya satu hiji, begitu takbir kumaha? Allah. Betul? Cing, ada anak kumaha eta? Ada anak kumaha? Makanya kata Rasul tenang. Pama fatakum fa'ati itu kalau ternyata memang telah, tapi yang sempurnakan. Tidak akan berkurang justru kalau kita ingin mendapat satu rakaat, kemudian kita lari-lari, ngejar, tapi ketika kita takbir dalam berarti kita ngos-ngosan, tidak khusyuk, nah ini justru malah mengurangi dan khusyuk. Nah kenapa kita kemudian tiba-tiba terpecut hatinya untuk ingin? Itu setan, sengaja, setan tahu dalil ini. Karena setan tahu titik kelemahan manusia suka tergesa-gesa, maka diprovokasi untuk begitu segera ke masjid. Jadi setan itu memprovokasi dua, Pak. Satu, sebelum ke masjid itu dibuat susah, hese, jadilah kadang-kadang saya kadang-kadang koma, kadang-kadang rokaat lagi takbir, kadang-kadang rokaat lagi terus sampai kemudian dia lalai. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang pertama. Jadi buat lalai, dibuat kita tidak semangat untuk respon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita datang ke masjid untuk merespon panggilan Allah, dibuat tergesa-gesa. Dibuat tergesa-gesa. Jadi dari awal diulang-ulang, dihalang-halangi. Kalau tidak bisa dihalang-halangi, dibuat tergesa-gesa. Makanya betul-betul memang sholat itu sebuah perjuangan untuk mendapatkan kenikmatan hati, kenikmatan ketenangan, kenikmatan iman. Sehingga memang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, sholat jangan terbatas kepada gerakan. Sholat jangan terbatas kepada kita mendapati imam rakaat pertama. Sampai akhirnya kita harus mengorbankan ketenangan karena ingin mendapati imam takbir, mendapati imam baca Fatihah. Tapi sholatnya nggak khusyuk hanya karena apa? Karena kitanya ngos-ngosan. Nah ini sekali lagi kita harus mulai memahami bahwa sholat itu bukan hanya sebatas gerakan. Jadi pentingnya kita memahami hakikat sholat yang sebenarnya. Oleh karena itu, sholat itu memang, masya Allah, rasanya luar biasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Setiap azan minta kepada Allah agar mampu bisa menghadiri panggilan Allah dan tidak pernah absen sekalipun. Berjamaah tepat waktu dalam keadaan. Sabar untuk istiqomah kajian, sabar untuk istiqomah infak sedekah, sabar untuk istiqomah mempersembahkan bakti kepada orang tua, sabar untuk istiqomah taat kepada suami, sabar untuk istiqomah menunjukkan kepercayaan kita sebagai laki-laki kepada istri, dan sabar untuk memberikan teladan kepada anak dan istri kita bahwa kita adalah pemimpin. Sabar untuk jangan sampai tertipu dan tergoda. Ya hebat terus bring dia jalan-jalan ngobrol, pulang jalan tapi harus itu untuk sabar terus menghadiri dan harus berani memilih salah satu. Itu kan ujian, godaan. Nanti ujian ada tiba-tiba mules, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada yang manggil, tiba-tiba dan tiba-tiba. Kalau tidak dengan pertolongan Allah kita akan sampai di sini. Makanya wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha
itu sah. Ila al-khusyi'in, kecuali orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk itu bukan berat, tapi dimudahkan oleh Allah, sehingga sholat tidak terasa berat. Karena apa? Dalam hatinya sadar bahwa ini adalah panggilan. Ini adalah cara untuk mempersembahkan, menunjukkan bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang yang mukmin, sholat sekali lagi adalah apa? Panggilan dua, panggilan jasad, panggilan batin, panggilan jasad dengan kita menghadiri kemudian sholat, batin dengan kita bersyukur, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kekhusyuan itu kita ada dalam ketenangan. Kita akan sampaikan dalam sholat itu mesti apa saja yang harus ada. Supaya kita memahami bahwa hakikat sholat bukan hanya sekedar gerakan. Sholat ya. Para pendekar Sunda, kata Sunda itu terinspirasi dari sholat, mereka kemudian membuat sebuah dua istilah. Silat. Silat itu maknanya ini. Ke atasnya hablum minallah, ke bawahnya hablum minannas. Makanya jago silat mah kudu dari sholat, jeung kudu sering silaturahim. Tukang bela diri, lamun goreng yang batur, bukan ahli silat. Itu orang tua kita dulu mengajarkan begitu. Makanya dulu silat pasti di masjid, silat pasti di pesantren. Tidak kita temukan di tempat selain masjid dan pesantren. Dalam sholat itu mesti apa yang harus kita ketahui dan harus kita pahami? Ada yang disebut dengan rukun dan syarat, atau syarat dan rukun. Bahasa Indonesia ya, syarat dan rukun. Kemudian apa lagi? Apa? Tempat, waktu, atau kita ini aja bukan tempat dan waktu. Kemudian adab-adabnya, kemudian tata cara, kemudian khusyuk, kemudian khusyuk ini apa? Asalnya apa ya? Pengaruh atau dampak. Sholat itu harus punya dampak. Kalau sholat kita nggak ada dampaknya, itu belum sholat. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebetulnya banyak, cuma yang intinya itu. Jadi ketika kita berbicara masalah sholat, tidak akan jauh dari sini. Pertama rukun dan syarat. Jadi artinya ketika kita mau sholat, pastikan dulu rukun sholat itu penuhi. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Lagi ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Itu dua hal yang memang mesti dipahami dengan baik. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat itu bagian sholat. Kalau ini syarat di luar sholat. Contoh syarat sholat apa? Syarat sholat itu ya mesti. Untuk bisa sholat, kalau jadi umat Islam, orang Muslim wajib sholat.
Dengan syarat-syarat muslim. Kemudian apa lagi? Balik, akil balik. Ya, berakal dan sudah balik, sudah paham tujuan sholat untuk apa. Akil balik. Kemudian apa lagi? Suci kan? Ya, berwudu, bersuci. Karena misalkan sudah berakal, sudah balik muslim ke masjid, sudah pakaiannya bagus, tapi wudu sah tidak? Tidak. Wudu. Kemudian apa lagi? Aurat. Apa? Aurat. Menutup aurat. Wudunya bagus. Dengan rancingan sakit. Gerakannya bagus, angkat. Apalagi syarat sholat Tidak gila. ya, itu akhir balik. Kita tidak dipisahkan dulu mana sah mana yang wajib, pokoknya syaratnya Bersih. Bersih tadi udah. Toharo itu kan bersih, bersuci dan bersih pakaian dari najis, itu toharo maksudnya. Apalagi sedang tidak haid, boleh nggak sholat pak lagi haid? Boleh, gitu kan? Sedang tidak haid, sedang tidak nifas, itu diantaranya. Artinya ketika kita sudah pada posisi memang wudu, muslim, sudah balik, pakaiannya sudah bersih dan sudah terbebas dari najis, kemudian dalam keadaan tidak haid, maka berarti sudah masuk wajib sholat. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan sholat sekali lagi ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik dan kita ingatkan kepada keluarga. Kenapa? Karena sholat itu pembeda. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir itu sholat. Artinya sholat tidak bisa dianggap sepele. Seseorang ketika tidak sholat maka keislamannya terancam. Sehingga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalat yang saya sampaikan bagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun satu kali, maka dia dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri. Kenapa, Ibu Bapak? Sebab kalau orang membunuh masih muslim, betul? Muslim. Orang berzina masih muslim. Orang mencuri masih muslim. Tapi kalau orang nggak sholat, kata Nabi kan pembedanya dengan orang kafir, berarti dia bukan muslim, dia kafir. Dampaknya Ibu Bapak, kalau seseorang tidak sholat, maka kemudian dia meninggal, status kematiannya, status mayitnya sebagai apa? Sebagai seorang muslim atau sebagai orang kafir? Makanya di mazhab Syafi'i orang yang para sholat, apalagi sudah kita tanya dan dia nggak mau sholat, maka kalau dia mati jangan dikafani, jangan dimandiin, jangan disolatin, jangan dikubur di kuburan umat Islam. Pesanan Bapak, pesanan Pak RW dari kumaha. Gitu. Begini Pak, Ibu. Tidak ada syariat yang paling tegas kecuali sholat. Contoh, Nabi SAW mengatakan, bersabda, murru auladakum sab'a sinina bis sholat. Perintahkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. Anak umur 7 tahun padahal belum balik, ya, padahal belum akil, tapi oleh Rasul disuruh untuk diajarkan sholat. Jadi dari 7 Pak sudah diingatkan teteh sholat, tapi jangan dipaksa. Kan sakapun mengingatkan dia. Yang penting mah diingatkan aja dulu. Tapi kata Rasul apa? Wadribu, pukul kalau sudah umur 10 tahun dia mau sholat. Padahal belum tentu sudah akhir balik kan? Tapi kenapa mesti dipukul? 10 tahun belum akhir, belum balik.
perempuan belum haid, laki-laki belum mimpi. Tapi kalau sudah umur 10 tahun masih juga nggak mau sholat, pukul. Kalau kemarin masih ada toleransi, cuma nyuruh saja. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun, pukul. Kalau pukul kan berarti sudah kekerasan, Pak. 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Jadi kalau kita menggunakan dalil ini, betapa banyak hari ini bapak ibu akan memukul anak-anak hanya karena tidak sholat. Mungkin bakal ramai. Ayo nama, wah gugatan-gugatan. Ini bapak saya mukul, saya nggak sholat, bapak saya mukul, gitu. Tapi alhamdulillah anak orang mantep. Turunan kita kan dari yang seperti itu. Tapi ini perlu kita pastikan bahwa anak kita, cucu kita, turunan kita semuanya harus sholat. Kan kampung rumah gitu, banyak nasihat tajik, dari kamana oke kan pulang pokok sholat. Ya, itu saya dididik oleh orang tua begitu, makanya walaupun lagi mau layangan, padahal usia pada saat itu masih SD, itu kan kita sudah waktu sholat, kebetulan jauh. Nah, kita wudhu pakai sederhana daun cawu tadi gelar kalau tempat persujudan. Ingat sholat mah, gitu. Walaupun yang lihat besar ini, gitu. Pak Kante gelut, tapi bab sholat mah gak pernah lupa. Karena memang pendidikan orang tua, urusan sholat mah nomor 1, sholat penting. Begitu. Nah ini menjadi sebuah renungan buat kita. 10 tahun padahal belum balik dipukul. Kenapa hari ini banyak orang yang sudah akhir balik, bahkan sudah umur 15 tahun keluar SMA, keluar aliyah atau sudah masuk sarjana masih kelas sholat. Nah kok orang cerita Pak. Ya, boleh gini ya. Padahal tadi Pak, sekali nggak sholat, dosanya lebih besar daripada bunuh, mencuri dan berzina. Saya sampaikan beberapa hadis riwayat Imam Muslim 2. Kalau ibu bapak buka nanti dalam Sahih Muslim itu tentang kitab sholat, ada bab tentang sholat asar. Contoh sholat asar saja Pak. Ada keterangan beliau di Nabi SAW, man taroka sholat al-asri habitoh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka kebaikannya pada saat itu terputus hilang. Untuk kali Pak, sholat asar, itu sholat, itu kebaikannya, amal solehnya hilang, terputus. Sehari. Makanya amal kebaikan pada saat itu terputus. Sekarang kalau sehari, bagaimana kalau tiap hari yang tidak sholat asar, maka sedekahnya nggak diterima Allah. Walaupun dia bro-broan kabar itu tertampil Allah. Orang nggak paham urusan sholat, sehingga rajin sedekahnya wah bro, tapi sholat anda terputus. Ini baru sholat asar. Sholat asar itu Pak, Bu, jangankan ditinggalkan. Kurang Pak, telat aja. Itu kata Nabi, ya, orang yang tidak berjamaah sholat asar, ketinggalan sholat berjamaah asar, dia seperti dirampok harta dan keluarganya. Padahal bagi kita, keluarga adalah harta yang paling berharga. Itu ternyata kalau kita lalai tidak berjamaah sholat asar, seperti dirampok harta dan keluarganya. Makanya dulu Nabi Sulaiman pernah mencincang 2000 ekor kuda kesayangannya. Hanya karena beliau ketika main kuda lupa sholat asar, tidak berjamaah atau tidak pada waktunya. Pas sana apa? Sekarang pun sholat asar, nyesal gitu. Sampai kuda-kudanya yang 2000 itu dicincang, kurang lebih oleh Nabi Sulaiman. Kuda mewah itu. Ada ibu-ibu yang nanya ke saya, Ustaz, kita Al-Quran Nabi Sulaiman mencincang kuda-kudanya yang bagus-bagus, atau dibagikan. Bingung jawabnya, ejekan emang tidak anak itu gitu. Akhirnya saya bilang, ibu, dibagikan ke saha. Nabi Sulaiman baik, kamu ibu. Nabi Sulaiman aja, Pak, kagoda, tak kuda dibagikan ke hilap tak. Terus sholat asar tepat waktu, begitu kan akhirnya kan melalaikan. Makanya karena lebih baik sholat asar itu daripada keluarga dan harta, maka tidak ada yang bisa menandingi harta yang kita miliki. Dan ada kisah Umar bin Khattab
pas mau sholat asar nengkol heula ka tempat kurmana ka kebon kurmana ninggalian heula pas begitu balik ka masjid terus bubar Agembuk Umar bin Khattab sampai kata Umar apa? Panen kurma tahun ini saya hibahkan untuk mengganti ketinggalan sholat asar berjamaah. Karena memang nggak bisa diganti ketika kita ketinggalan sholat berjamaah dengan panen kurma karena pahalanya melimpah. Begitu itu meninggalkan sholat berjamaahnya, ini meninggalkan sholat asarnya. Habito amaluhu, terputus amal. Kan maaf ya, hari ini kan orang banyak melalaikan waktu sholat asar utamanya. Jadi asarnya sok ditiir. Jadi sekarang itu seueur jalmi anu kasurupan. Sholat asar nate nyetek ka maghrib. Ya, sholat asarna nyetek ka maghrib. Jadi sholat asar dina waktu surup panen poe, makanya kasurupan. Jadi ka maghriban. Ya. Di ka maghriban begitu mau sholat asar teh nyetek ka maghrib. Saat itu kata Nabi apa? Itu adalah sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik, Pak. Zaman dulu sudah ada. Yang melakukan itu adalah orang-orang munafik. Maka dia kata Nabi tidak sholat kecuali seperti dia itu tergesa-gesa. Ini tuh enak orang sholat Pak asar nyedak ka maghrib kan angkat dua pikiran ingin menuntaskan asar tapi sieun ka maghrib. Maka dia seperti sholat di dua tanduk syaitan karena nyedak ka maghrib. Dan banyak hari ini terutama yang kerja atau yang ya pegawai-pegawai tertentu lah yang dari pagi dia kemudian pulangnya pada asar. Kita biasanya sholat asar sampai akhir. Nah kalau kotor, kalau capek, kalau kagenan, kere. Akhirnya begitu beres, pulang ke rumah, mandi dulu, beres dulu, jam 6 baru sudah selesai. Atau dapatnya gimana nih? Nah itu maksudnya. Jadi sudah kesurupan ini tak wajar. Nah untuk bilang ini, jadi itu bayangkan sholat asar, Pak. Baru sholat asar. Makanya memang sekali lagi urusan sholat nggak bisa dianggap sepele. Nggak bisa dianggap sepele. Makanya kepedulian kita kepada anak keluarga itu memang antaranya adalah sholat. Karena apa? Sholat itu pembuktian rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia benar-benar aku cinta kepada Allah, tandanya adalah sholat. Dan sholat itu adalah pembuktian cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul untuk memperjuangkan sholat 5 waktu itu harus Isra Mi'raj. Setelah dapat Isra Mi'raj kan tidak semua orang percaya. Bahkan banyak orang yang mencibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang murtad lagi. Banyak kita percaya dekat hati tidak tahan. Akhirnya Rasul dicibir, maknya senang dalam waktu 1 malam mampu melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu makanya perlu kita pahami rukun dan syaratnya. Jadi syaratnya tadi dipahami, jadi pastikan ketika kita sholat memang sudah waktunya. Kemudian kita punya wudu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat. Ya, sedang tidak haid, kemudian kita sedang paham, ngerti, fokus, sadar dengan apa yang kita lakukan, maka berarti itu sudah wajib sholat. Nah kemudian selanjutnya rukun. Kalau rukun berarti sudah sholat. Nah para ulama memang ikhtilaf, tapi secara umum rukun sholat itu dari mulai niat, kemudian takbir, kemudian Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, ya sujud, ya duduk di antara sujud, termasuk juga tumaninahnya. Nah, ini saya tidak masukkan ke baiknya. Tumaninahnya juga penting. Itu rukun. Kalau sengaja ditinggalkan tidak sah sholatnya. Sengaja tidak takbir tidak sah sholatnya. Sengaja tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya.
Sengaja tidak ruku tidak sah sholatnya. Sengaja tidak sujud tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita lupa tidak sujud, maka boleh kita melanjutkan sholatnya, tidak menjadi batal, namun nanti di akhir sujud sahwi. Begitu. Itu bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat kan nggak bisa. Walaupun kita sadar, contoh tadi kan kita sudah di masjid, sudah menutup aurat, ya, kita bacaannya bagus, khusyuk, tapi kalau nggak wudu, nggak bisa sholatnya, balikan lagi. Saya pernah ngimaman, bila dan ingatnya setelah sholat, gimana, sah nggak? Kalau saya nggak sah, kalau ibu sah di papa. Jadi lagi kalau ibu bapak sah, kalau saya nggak. Kenapa ibu bapak sah? Ibu mah berwudu kan, begitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan imam saya karena saya batal, karena ketidaktahuan. Ibu tetap bapak ketika makmum kepada imam yang batal atau orang yang tidak punya wudu, kemudian dia lupa ngimamin, tetap sah. Tapi kalau saya sebagai imam maka batal, harus ulangi lagi. Begitu. Nanti kalau tengah jalan kumaha, kalau saya lupa ternyata saya tadi batal, maka tinggal kasih instruksi. Makmum supaya suruh ke depan. Makanya yang di belakang imam itu yang tahu, yang siap, yang fasih, yang paham, yang mengerti bahwa dia nanti suatu saat akan menggantikan posisi imam. Apakah imamnya batal karena ada kebutuhan, atau karena lupa tidak wudu, atau karena pingsan mati, maka yang di belakang imam itulah yang akan menggantikannya. Begitu. Yang bacaannya hampir sama dengan imam sebelumnya. Sehingga ketika imam batal itu dia sudah tidak bingung lagi. Kemana imam? Ayo sambil kamu lupa mungkin. Ayo begitu sholat, ya lupa dia batal, pas akhirnya nanti batal ini kan atau jadi lupa saya. Tapi ya harus saya hilangkan nama. Jadi kalau saya bilang, saya batal pula, nanti yang di belakang itu yang menggantikan, begitu. Itu? Jadi jangan sampai kemudian urusan syarat tidak terpenuhi. Ada gini Pak, ini contoh kasus masalah aurat. Kan dulu sempat viral kan, ada orang yang sholat wudu memenuhi syarat tapi dia tidak berpakaian atau auratnya terbuka, malah pakai baju dan celana. Itu kamu viral kan, jadi ayat cengklengannya ibu bapak. Jadi pas sujud, pas ruku, itu bajunya sempit sampai kelihatan itu batal. Makanya dibuatlah baju sholat, baju panjang, ya panjang gitu ya. Iya monggo giniannya. Itu dari kasus banyak yang sholat, tapi ininya belakangnya kelihatan. Kan kalau laki-laki itu ininya pusar ke belakang berarti di bawah pusar, di bawah pusar, tadinya di hadap itu aurat. Jadi kalau ngomongnya acuk-acukna budal nana tinggal atau acip kurang kali jangan kurang. Maka untuk laki-laki atau sengaja anu punten kencengan di forosot kan jadi sudah lama no teh oleh pisen yang sholat ke hanapnya itu enggak sah salatnya. Jadi betul-betul harus terjaga supaya gambu lamun tiap sholat dia begitu kan teritampi ku Allah. Teritampi ku Allah. Nah itu penting kita kemudian pastikan. Termasuk juga anak kita, ibu bapak kalau misalkan mau wudu, mau kencing dulu, kita ajarkan untuk nyinglingkeun pancingan. Kalau saya oleh orang tua itu sangat apik gitu kebun bapak. Singlingkeun heula, jadi harus digitu dulu singlingkeun heula. Mesti karena di sini ceret. Jadi kata ceretan itu hati-hati gitu. Makanya kalau digitu pasti diganti begitu. Makanya kalau di kita kan buka pakai sarung gitu, tapi sarungnya harus bersih gitu. Itu maksudnya untuk memastikan bahwa saya sholatnya harus benar, harus sah, juga rukun dan rukunnya terjaga dengan baik. Ya, sampai
ada satu gerakan sholat yang terlupakan. Itu di antaranya. Kita ambil umumnya dulu ya. Oke. Kemudian tempat dan waktu ini sudah ada dalilnya masing-masing tentang masalah tempat. Saya pakai hadis riwayat Abu Dawud misalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu fi buyutikum illal maktubah." Shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian kecuali salat wajib di mana? Nah, selesai. Pembahasan tentang tempat itu bagi laki-laki di masjid itu hadisnya sangat jelas. Salatlah di rumah-rumah kalian kecuali yang wajib di mana? Jadi kalau ibu, bapak, khususnya bapak yang suka sholat di masjid, di rumah, berarti sholat rukun. Itu dianggap wajib. Apakah itu maknanya enggak? Tetap ya mungkin sholat wajib, tapi salah karena rumah bukan tempat sholat wajib, tapi tempat sholat sunnah. Begitu. Ini jelas sekali ini kalimat yang sangat jelas. Kalau biasanya kan kita pakai dalil sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian dengan perbandingan 27 banding 1. Ini tidak disebutkan di masjid atau tidaknya, tapi kalau dengan dalil tadi Rasul mengatakan shallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian ilal maktubah kecuali yang wajib. Bahkan Rasul melarang kita menghabiskan sholat sunatnya di masjid. Kata Rasul, jangan kamu sholat sunatnya di rumah di masjid, tapi sisakan sholatnya di rumah. Sebab apa? Rumah itu harus menjadi kebaikan, dan kebaikan rumah kita itu dengan sholat. Makanya Rasul SAW itu biasanya kalau pada Isya, kadang pada Maghrib itu sholatnya di rumah. Terus pada Jumat, betul. Jadi pada Jumat itu kalau di masjid 4, Rasul itu kalau di rumah 2. Supaya apa? Supaya rumahnya dapat kebaikan dengan sholat kita. Supaya terang. Supaya jin terbetahan. Sebab dia sholat kurang. Begitu. Jadi sudah jelas tempatnya. Di mana di masjid buat laki-laki, ya. Kemudian yang wajib, adapun yang sunat di rumah. Kalau ibu bahasanya begini, ini bahasa Rasul. Ya. Nabi SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masjidah. Wahai para suami, jangan melarang istrimu kalau mau sholat di masjid. Wa buyutahunna khairul lahunna. Namun rumah lebih baik bagi mereka daripada di masjid. Jadi justru kalau ibu 27 itu derajat paling banyak itu di rumah, bukan di masjid. Pertanyaannya, gimana? Kurang sehat. Nah itu mah beda lagi. Pokoknya ini mah dalam keadaan ini ada penghalang, sedang tidak sakit, ya, sedang waktunya luang. Prinsip sholat adalah di masjid. Jadi lagi, kalau urusan sakit, apalagi memang kita nggak bisa berdiri, nah itu boleh, gitu. Tapi sakitnya sakit yang memang nggak memungkinkan untuk ke masjid. Dan lagi sakit yang tidak memungkinkan untuk ke masjid. Kalau sakit kakerut mah ke masjid, kakerut saya cukup ke masjid itu mah. Kita hubungan ada. Tapi kalau misalkan samuran, ya, atau misalkan batu yang memang kemarin kan sempat kalau orang batu itu, nah itu berarti di rumah. Tapi hati mama menangis sebab tidak sholat di masjid. Nah orang yang seperti itu kata Nabi yang pahalanya tetap sama walaupun dia sholat di rumah. Karena biasanya di masjid, tapi kumargi ayah wagelan, maka dia di rumah. Tapi hatinya mamanteng ke masjid. Maka pahalanya walaupun dia di rumah, pahalanya berjamaah. Nah, biasanya dia berjamaah. Ketidakhadiran dia di masjid di jamaah itu karena ada uzur syar'i, ada alasan yang secara agama dibolehkan. Maka pahalanya walaupun di rumah statusnya sama seperti pahala berjamaah di masjid. Ya. Gimana? Ya, mungkin besar.
bukan hujan rintik-rintik, hujan yang memang kalau kita misalkan ke masjid kita akan kehujanan dan cenderung sakit misalkan, atau panas. Zaman di Arab kan lamun panas pisan teh sok nanti karena masyarakat kan kalau kita keluar tanpa menutup kepala, gitu. Begitu. Itu nanti ada beberapa kaidah. Contoh termasuk juga karena misalkan pas mau sholat ada yang meninggal dan tidak ada yang ngurus, kita berarti urus dulu. Tapi prinsipnya tetap di masjid sebaiknya. Walaupun kita ketinggalan kesiangan, sebaiknya tetap di masjid. Kalau ingin mendapatkan kesempurnaan pahala. Begitu. Tempat lagi. Jadi untuk laki-laki sebaiknya di masjid berjamaah. Oke. Di masjidnya di mana, Pak? Di masjidnya di mana? Nah, di saf pertama. Nah, itu. Makanya kata Nabi, "Lau ya'lamu ma fi bid'a wa safil awal." Seandainya ya kita tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan saf pertama, maka kita akan berlomba-lomba sampai kalau harus diundi pun mau untuk mendapatkannya. Seandainya kalau tahu keutamaannya. Jadi kenapa bahaya, Pak? Kalau kayak istilahnya leha. Mana dipayung pula. Ici, tak petik itu kan. Kolot. Jadi ulah dina kebaikan pertama salat ulah mana kebaikan ulah. Tapi hidup berapa payuna. Oh, ayo sampai gitu. Termasuk juga dalam pengajian, dalam sholat berjamaah, dalam Jumatan. Justru yang pertama itu adalah saf depan. Makanya Rasul memotivasi ketika Jumatan kan, bahwa orang yang duduk di saf pertama dia seperti kurban dengan sampai dengan unta, yang kedua sampai yang terakhir. Kalau memang sudah penuh dan tidak mungkin dia masuk ke masjid, ya memang pahalanya di situ. Tapi kalau misalkan masih kosong namun dia memilih di luar, ada kebaikan. Bahkan dalam hadis itu khususnya Jumatan, Pak, ketika kita mendapati atau misalkan kita ketika ada sholat selesai, kita sedang berdiri terbaca Quran atau sedang yang lainnya nunggu, imam kemudian datang naik mimbar, maka malaikat itu menutup dan mendengarkan. Berarti teka catat anu telat mah, apalagi di luar teka catat, jadi malaikat menutup catat-catatnya. Walau alam ini maknanya seperti apa? Kan cuman malaikat itu menutup catatannya dan menyimak, mendengarkan khutbah. Begitu. Jadi seolah-olah malaikat itu tidak menuliskan absensi. Jadi gimana kalau dalam catatan malaikat teka absen orang berbahaya? Mana diserabi? Diserabi. Upami pinuh di labat, tenang diserabi, tapi peminya masih kosong, tapi peminya diserabi, maka dia kehilangan banyak keutamaan. Untuk minum gitu. Antara kabut itu doang gitu. Ya, makanya tadi Pak, kalau kemudian saf pertama terisi, pasti akan mengisi saf kedua. Kalau saf kedua terisi, pasti akan begitu. Ini kalau dipakai dengan benar, pasti tertib. Tapi kalau tidak benar, akhirnya akan memisahkan. Rasul melarang, tidak boleh. Rasul melarang seseorang memisahkan dua orang yang sedang duduk. Boleh. Yang paling baik gimana? Tapi kita menyuruh ke payung. Gitu. Sekali lagi kita seperti kosong, Pak. Saya mau masuk, maka bukan saya memisahkan, nggak boleh tuh. Itu menyakiti. Tapi menyuruh Bapak ke payung, kurang berarti ngisi dirinya. Betul, boleh. Kalau nyolong betul. Nggak boleh. Kamu kalau bisa bantunya pas. Gitu lagi, menyakiti. Makanya sekali lagi, kalau tadi kaidah tadi dipakai, Pak, saf pertama rapi, saf kedua rapi, insya Allah nggak akan ada kasus yang tadi. Itu. Dan ada kebiasaan yang hari ini juga suka lupa atau tidak dipakai. Kalau dulu kan imam itu lewat sini, Pak. Lewat tinggi. Jadi tiba-tiba kita kan dulu tahunya imam juga Assalamualaikum, di mana colongannya? Nah, kalau imamnya telat kan nanti di belakang kami bisa, akhirnya jadi bapak ibu.
Begitu. Dan ini bagus dulu. Ini juga untuk evakuasi ketika imam pingsan, imam meninggal, imam terancam. Coba kan itu. Ini jarang dipakai sekarang. Mihrab sebelah kanan. Tapi di antaranya adalah ketika Jumatan. Jadi si makmum itu si imam itu lewat sini, sehingga imam tidak harus memisahkan dua orang yang sedang duduk. Jadi gitu. Ya. Dalam Jumatan itu diatur, makanya saf pertama dulu. Jadi di masjidnya itu saf pertama. Makanya ketika kita imannya kuat, mantap, pasti hoyong di masjid dan saf hiji. Dan kalau saf kedua tidak ke bagian saf hiji, pasti begitu. Makanya kan kalau di Mekah di Madinah kan boro-boronya. Saya dibuka di foto berdek, saya oke ke bagian lain. Yang tugikan ke hampir di Tegal kan. Makanya dengan Masya Allah di dia mah hayang sampai hiji teh teungeul. Ya, di Indonesia mah ngarang salat di teungeul. Di Bali. Saya maksa ketika ditutup, ini namanya kosong di pelataran gitu kosong. Ada askarnya, maksa. Maksudnya polis lain itu maksa. Haji. Wah, itu joget gitu. Tapi itu dilawan, ditakis, dilawan. Kenapa? Bisa dosa orang. Bisa orang pernah tengah-tengah gitu. Belakangnya bios. Tapi dalam hati Masya Allah. Dalam makan tuh hayo, kan upami di Arab, upaminya di Madinah utaminan. Tapi orang enak terbiasa akses tuh. Pertama kan berarti dulu. Itu untuk bakar kan, yang kosong. Wah, seperti itu luar biasa. Jadi kalau kita tahu tentang keutamaan pertama itu, makanya luar biasa. Makanya begini Pak, karena di sholat, terutama sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat subuh. Kata Nabi, seandainya orang-orang munafik atau mereka tahu tentang keutamaan sholat subuh, pasti mereka akan berusaha datang walau habwan atau mungkin. Walaupun dalam keadaan merangkak jalannya, saking hoyong mendapatkan keutamaan. Seandainya, tapi umumnya tidak tahu tentang keutamaannya, hanya lebih memilih tidur. Padahal kalau tahu keutamaan subuh berjamaah itu pasti akan datang memaksakan diri, ya, walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin lelah, tapi akan memaksakan untuk hadir di masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Karena bagaimanapun sholat di masjid dengan sholat di rumah, sholat wajib berbeda. Mungkin kalau secara pelaksanaan di rumah berjamaah bisa dapat pahala 27. Pertanyaannya, dapat nggak pahala setiap langkahnya, dihapus dosanya, diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya? Dapat tidak? Tidak. Dapat nggak pahala didoakan oleh malaikat? Tidak. Bapak kalau berangkat ke rumah sudah dalam keadaan wudu, itu dapat doa dari malaikat Pak. Sudah dianggap apa sudah sholat? Pahala sholat itu sudah tercatat di sana di rumah. Kalau sudah berwudu, makanya yang paling baik kalau kita mau sholat berjamaah itu wudunya di rumah. Itu sudah tercatat pahala berjamaah. Oh pasti saja. Ya berarti dicatatnya di sana Pak. Itu nggak apa-apa, cuma maksudnya dicatatnya pas bibitnya. Tercatat sebagai Bapak sudah siap sholat. Berarti kalengkahnya kan seketika. Langkahnya kan cuma sedikit Pak. Tapi kalau di rumah langkahnya kan banyak. Begitu maksudnya. Ini kalau berbicara masalah keutamaan ya. Walaupun wudu di masjid boleh, tidak terhalangan. Cuman kalau di rumah itu ada pahala itu. Nah itu tidak akan dapatkan kalau kita berjamaah di rumah. Itunya kan. Pahala selama kita berangkat Pak, itu malaikat itu menghampiri kita, mendoakan kita, didoakan terus oleh malaikat selama kita dalam keadaan wudu. Kalau batal, malaikat kemudian pindah, kita keluar wudu lagi, yang penting itu. Ini selnya tidak kita dapati ketika kita sholatnya di rumah. Begitu. Jadi makanya kalau laki-laki pasti akan memaksakan diri untuk berjamaah di masjid kalau paham tentang keutamaannya. Begitu. Bahkan akan menangis ketika dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Dan akan menangis ketika dia tidak sempat sholat berjamaah karena sibuk. Pasti begitu. Allah. Itu urusan tempat. Urusan waktu sama.
Dalam Quran ada kan? Mauquta. Surat An-Nisa ayat ke-103. Fa idza qadaytumus shalah. Selanjutnya apabila sudah selesai mengerjakan sholat, fadkurullaha, silahkan kita berzikir kepada Allah di luar. Artinya ketika kita sudah selesai sholat kan disuruh oleh Allah untuk fantasyiru fil ardi, menyebar. Kata kumpul di masjid, sok menyebar. Bagi kita kasayan teh, beri mereka manfaat dengan kesolehan kita. Ya. Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat, maka tetap kita harus berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, atau berbaring. Jangan sampai berzikir itu hanya ketika sholat saja, tapi di luar pun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidat ma'nantum fa'aqimus sholat. Kalau kita telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Ini ayat sebelumnya berbicara tentang sholat khauf, sholat ketika perang. Jadi ketika, bayangkan, ini sebuah rahasia. Sholat, ibu bapak, ketika perang saja tetap harus dilaksanakan. Betul kan? Makanya sholat itu nggak ada qadha seolah-olah. Nggak ada. Kalau haid kalau sahur haid kan diqadha. Kalau sholatnya kan ya udah. Ibu kalau misalkan haid nggak sholat, diqadha nggak? Enggak. Kalau ibu sahur lagi haid, diqadha nggak? Gila, udah aja begitu. Nggak bisa digantikan. Tapi ibu kalau haid walaupun nggak sholat tetap dapat pahala sholat. Bedanya begitu. Walaupun nggak diqadha tuh. Tapi kalau sahur harus diqadha. Tapi belum tentu mendapatkan pahala sahur kalau salah. Begitu. Ini satu rahasia. Kenapa sholat itu sampai oleh Allah tetap disyariatkan walaupun dalam keadaan genting. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak sholat. Apa alasannya? Sakit bisa sampai duduk, nggak bisa duduk sampai berbaring, nggak bisa ke masjid di rumah. Alasannya nggak ada alasan untuk tidak sholat. Begitu. Maka kalau sudah tidak genting, sholatnya biasa normal lagi. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Jadi sholat pas aya waktosan. Terus terkadang kosan. Jam sabaraha ayeuna? Pan aya eta jam. Terus apa di jadwalna? Ayeuna makan maulid. Terus tertera kan aya itu atau ada di WA suka ada yang mengingatkan jadwal waktu sholat. Atau karena ini mah ya awaknya kadang jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat. Jadi hilap, maknya hilap. Terkadang, maknya terkadang sampai itu ada lain di mana-mana. Begitu. Jadi sudah ada waktunya, kita tinggal menunggu. Jadi begini makanya. Saya ingat ini ada seorang dai muda, ustaz muda ya, ustaz cilik mengatakan bahwa kita itu hidup untuk sholat, Bu. Maksudnya apa? Ibu hari ini nunggu asar supaya bisa sholat maghrib. Nanti maghrib kita rehat dulu cuma keluarga nunggu sholat asar, isya. Bisa kita harus istirahat dulu nunggu sholat subuh. Kan kita hidup itu untuk ibadah ya. Ibadah yang paling pokok apa? Sholat. Jadi kalau ibadah yang pokok saja kemudian dilanggar, dilupakan, terus bagaimana dengan ibadah yang lain? Terus dia hidup untuk apa? Sholat yang tadi sholat itu kan harus diperhatikan gitu, karena sudah ada waktunya. Sekarang kan dua, ada jadwalnya, ada suara azannya. Jadi sudah di sini dan di sini tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat berjamaah. Sudah tidak ada waktu lagi. Nah udah, berarti dia memang tidak niat untuk sholat. Kalau orang yang tidak sholat ngakunya muslim cuma dua, Pak. Kalau tidak fasik, munafik.
Lagi orang yang masih mengaku muslim, kalau dia tidak sholat, kalau tidak fasik maka dia munafik. Kalau dia sudah mengaku bukan muslim, kafir. Atau misalkan dia ngaku muslim tapi meremehkan sholat, jangan sholat. Saya emang tahun-tahun sholatnya kita bengar-bengar, nah itu dia bisa kemudian masuk dalam kategori kufur. Kenapa? Menghina agama. Walaupun sholat nama sholat, tapi menghina dia sholat bukan karena Allah, bukan karena kecintaan kepada Allah. Saya disebut jamaah munafik, aku bantu saya sholat kita itu nggak boleh. Jadi sholat itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu pasti menanti ke sholat. Kan yang kita nanti itu sebetulnya sholat, bukan yang lainnya. Iman itu balik gitu kan. Tunjukkan tosan, rencangan, kagok senang bade dongkap, salah. Justru kita ngatosan sholat, rencangan bade dongkap, payun mana? Payun sholat, sholat terus ayat timang tahun-tahunna, ayo rencangan mah kerek janjian kamari. Ya, harusnya kita justru sholat dulu. Janjiannya nanti setelah sholat atau tapi sakan kenal orang sholat berjamaah di masjid atau saya sholat dulu nanti juga dia akan paham. Urang mah kadang sok kebaliut gitu. Nah, dia amang mana pesan dulu. Eta bakal janjian kamari, Allah mah sudah janjian dengan kita sejak lama bahwa kita sudah punya waktu untuk sholat dengan Allah, bertemu dengan Allah. Sekali lagi kita sudah punya janjian dengan Allah untuk sehari 5 kali ketemu. Masa kalah hanya dengan orang yang berjanjian kemarin? Begitu contoh saja. Begitu, jadi sholat tidak ada waktu. Jadi nggak ada alasan kita kemudian menunda-nunda sholat. Kecuali karena ada halangan. Tadi kan seperti mau sholat, kayak ngantuk berarti kita harus ngurus dulu dari mandian, kita mandi, kemudian kita sholat. Telat kan sholatnya, tapi pahalanya sama berjamaah. Begitu. Atau ketika kita pesan ruangan di rumah makan, pas campak ruangan mau ada langsung makan dulu. Pas balik ke masjid, mules memaksakan. Kalau memang dengan hajat, mules. Namun apa orang besok mules, pengulang ada berarti. Ada yang kebiasaan kan tiap mau sholat mules itu di setan. Ada kan begitu yang tiap mau sholat mules di setan. Mau tiap mau sholat mah. Termasuk juga misalkan ketika ngantuk berat, penuh gitu. Maka kata Rasul dulu supaya apa? Ketika sholat jangan sampai kecapruk. Itu bijaknya Rasul. Luar biasa. Kan ada orang tadi sampai dijadikan alasan gitu. Tertuduh, tuduh tengah hitam nih. Nah, gitu. Oke, itu waktu sudah ada. Nah ini kaitannya dengan pakaian khusus sholat. Sholat pakai kaos oblong, tidak pakai kaos sangsang, kaos partai. Tidak pakai benar-benar biasa, cuma tidak beradab. Makanya ya kurang baik kan kalau ada gajian, pada ketemuan, keundangan kan aneh-aneh garini kayak ke masjid itu. Kan mau ketemu dengan Allah. Allah itu kan maha dahsyat. Orang mau dengan pejabat, dengan tokoh itu pasti ibak heula, yang di sekitar heula atuh kada gentos heula. Nah, jeung Allah ala kadarna. Itu berarti adabnya kurang bagus. Adab berpakaian. Begitu sah. Rasul memang tidak pernah menyuruh untuk pakai penutup kepala. Tapi yang saya tahu sepanjang sholat Rasul nggak pernah kepalanya terbuka. Selalu tertutup kepalanya sepanjang Rasul sholat. Jadi saya belum menemukan keterangan bahwa Rasul sholatnya terbuka kepalanya. Belum. Cek aja. Cek kalau ibu dalam hadisnya, apakah ada riwayat bahwa Rasul sholat namun imamahnya dibuka? Walaupun ini bukan jadi sebuah dalil bahwa mesti ketika sholat itu tertutup kepalanya, enggak. Tapi ini sebagai adab bahwa ketika kita sholat baiknya ditutup kepalanya, pakaiannya rapi. Begitu. Mau pakai celana sarung boleh, yang penting suci bersih. Yang penting pakaian ininya nih
Jadi pakaian takwa itu bukan hanya pakaiannya, dengan hatinya juga harus bertakwa. Hanya walibasul takwa iqalil khair. Pakaian ketakwaan lebih baik daripada baju takwa. Artinya bajunya takwa, hatinya takwa, bagus. Begitu. Jangan sampai bajunya udah takwa, hatinya udah takwa, nggak boleh. Itu adabnya, adab apa? Adab kita berpakaian. Belum lagi ketika mau ke masjid kan jangan begini kata Rasul. Menyebut dari jemari ke masjid gegean gitu. Atau jangan. Kenapa itu apa? Posisi seperti ini zaman dulu ini pengedulan. Ya, ayo kedua makan kieu. Ya, tapi harus semangat bahwa harus semangat tuh. Kemana mari kita sholat? Nah, maka Rasul melarang kalau mau wudu atau udah wudu, iya di pengedulan. Sholat kieu. Ngalamun Pak. Harusnya kalau kita nunggu komat bukan kieu tapi berdoa doa bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan pernah ditolak, berarti pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ayat lagi menang Allah. Jadi begini, kita berdoa. Mau begini, enggak apa-apa. Ngangkat tangan sudah baik, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu manfaatnya astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah subhanallah. Sampai kemudian Allah Akbar beres. Itu diantaranya. Jadi maksudnya apa? Perkara-perkara yang tidak mendukung keseriusan ketika sholat berjamaah dihilangkan. Ngobrol gitu. Termasuk juga kalau bapak sudah di rumah, udah wudu, merokok jangan. Karena sudah dihitung sholat. Sudah dapat pahala sholat. Kalau merokok kan baunya, malaikat kaganggu hiberti. Begitu kakak sama tanggela. Ulah, oke tas beres, tak aneh. Kalau udah wudu ya, ini lagi. Begitu aja kalau sudah wudunya di rumah, udah kita sudah siap-siap aja ketemu dengan Allah. Jangan diselang-seling yang lain, jangan ada iklan-iklan yang lain. Gitu ngobrol pun dihindari. Begitu. Ini waktu sholat. Oke, itu. Jadi adab itu mesti tidak dijaga, Pak. Dan lagi walaupun tidak mengurangi keabsahan sholat, tapi menambah kesempurnaan iman. Sekali lagi, adab itu Pak, tidak mengurangi keabsahan sholat, tapi menambah kesempurnaan iman. Bahwa orang beriman pasti ketika mau menghadap Allah dia akan beradab dengan baik, lisannya, sikapnya, pakaiannya. Karena sekali lagi mau ketemu dengan Allah. Itu penting untuk diperhatikan, termasuk adab-adab di masjid, gitu kan? Kalau seperti ini mau ngaji sedang Jumatan, di antara sunnah yang hari kita lupakan itu Pak, kalau ngantuk pindah, kata lagi, tau cicing. Pasti ngantuk Pak. Dan diusahakan, kata Nabi, pindah paling hawi, pindahnya gimana? Dua kemungkinan, antara geser ke depan, geser ke belakang, atau ya personilnya hadir gitu. Begitu, jangan cici. Itu diantara sunnah yang terlupakan hari ini. Maksudnya, kumaha carana pas Jumatan itu nurutan. Ya, namun misalkan pas pinang agak kena ngantuknya tamas. Namun misalkan wudu masih kena tamas, tarasonan di dia kan. Tarasonan di dia sugana tuh gitu lebar Pak. Kalau kita ngantuk, laku tuh. Jumat itu kan begitu. Iya Pak. Lalu lamun nunutan hukumnya tinggal China deh. Begitu kan? Itu udah mengotori masjid. Begitu. Jadi maksudnya itu bagaimana supaya Jumatan jangan menuntut. Itu ada. Makanya Rasul mengingatkan malam Jumat pembergadaan. Kedua mandi dulu kan supaya seger maksudnya. Supaya seger gitu. Datang lebih awal dosa pertama. Nah, kenapa namun dibayar iman mah pasti tidak bakal kira gitu. Jadi makanya diusahakan posisi penting Pak ketika Jumatan itu. Jadi jangan begini, pasti nurutan lah. Pantas tapi memang menunggu hati kadang-kadang ukirnya awal rukun. Kekuatan mendengarkan posisi begitu 10 menit.
10 menit ke sana mah tos we. Tos we tambah innalillahi ya. Nah kalau ngalah nyata makanya begini, pelong we imamna, tapi tong dihipotis, tong lihat deui. Jadi gini kita menyimak dengan baik. Jadi posisi badan pengaruh. Makanya kalau masih begini masih ngantuk, berarti kita pindah geser kanan geser itu ada. Jadi jangan memisahkan dua orang yang sedang duduk gitu. Itu ada atau kalau orang ke Jogja kan di masjid assalamualaikum. Yang baru datang salam kepada yang sudah datang. Itu adalah adab kita berjamaah atau sholat. Kemudian termasuk adab juga tidak jaa ahadakum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kita datang ke masjid jangan duduk tapi sholat dulu 2 rakaat gitu. Itu ada tata cara. Nah, kita hari ini fokusnya di sini. Tata cara terus dibahas. Ini lupa. Ini juga lupa. Ini tata cara bagian sholat tapi bukan satu-satunya. Benar ini penting Pak, tata cara sholat itu harus benar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni." Sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Jadi sholat kita seperti Rasul. Dari mulai takbir sampai salam harus seperti Rasul. Bagaimana cara menstandarisasikan sholat kita sama dengan Rasul? Dalilnya harus jelas. Bapak kenapa tangannya begini? Kenapa tangannya di sini? Kenapa tangannya di sini? Kenapa tangannya di sini? Dan kenapa begini? Tidak begini? Kenapa begini? Kenapa Allahu Akbar? Kenapa tidak Allahu Akbar? Kenapa tidak Allahu Akbar? Punya dalilnya masing-masing. Saya ambil dalil ini. Kenapa ini yang saya pelajari? Kenapa di sini? Kenapa di sini? Kenapa di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Nah, itu sudah alasannya. Begitu, itu kan kaifiah tata cara. Jadi jangan ngurus batur, Pak, Bu. Batur patah itu kan seperti maulah ketika sholat dasar jelas punya keterangan, punya alasan. Dan Allah nanti akan tanya, ibu sholat ini kenapa? Ibu sholat kaki kenapa? Semua persoalan sholat akan ditanya. Dan itu pertanyaan pertama kita dengan Allah SWT. Jadi ini seputar rukun, syarat, tempat, waktu, adab-adabnya itu semuanya ditanya oleh Allah, diajukan kepada ibu semua, bapak semua. Sholat di masjid, di rumah, masuk gitu, di rumah. Kuduna kumaha, misal basuh, terus repot, itu. 40 ketutup, silakan. Awwalu ma yahsabul 'abdu yaumal qiyamah sholat tuh kan begitu. Yang pertama ditanya oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya sudah acak-acakan, udah yang lain juga nggak ada. Begitu. Ini tata cara sholatnya. Nanti insya Allah kita praktekkan secara khusus dalil disebutkan di kenapa begini dalilnya ini, kenapa begini dalilnya ini, biar kita yakin. Nah ini yang kedua, khusyuk. Khusyuk itu ibu bapak urusan ini, hati dan pikiran. Tiap orang tingkat kekhusyuannya berbeda-beda. Sekali lagi, tiap orang tingkat kekhusyuannya berbeda-beda, tergantung sejauh mana ibu bapak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sejauh mana ibu bapak syiar Allah. Orang yang semakin takut kepada Allah semakin khusyuk. Tapi orang yang daya kasihan kepada Allah malah khusyuk. Sikat kita gitu. Kemudian yang terakhir ini asar dampak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan sampai sholat rajin di masjid dia ke pada kantor nyari os kasar kene. Nah ini batur, nyalahkan batur, nggak boleh. Harus ada pengaruhnya. Alhamdulillah si bapak, si ibu atau si ada baru dah di masjid tenang nyari os kasar. Terakhir. Nah, yang didengar penilaian dari orang itu yang baik-baik ketika kita selesai sholat. Jangan terus itu asal dibangun sholat asal kayak gitu. Kan gitunya. Alhamdulillah ini. Padahal tadi kata Nabi inna sholata sesungguhnya sholat itu tanha bisa mencegah anil fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan munkar.
Artinya orang sholat tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan munkar. Gimana kalau ada orang yang suka sholat bahkan di masjid yang pertama, tapi masih berbuat masalah munkar? Kemungkinan ada yang tidak beres di beberapa poin ini. Bisa jadi tadi di khusyuknya, bisa jadi di adabnya, bisa jadi tadi dia tidak memperhatikan waktu dan tempatnya. Begitu. Jadi banyak faktor orang ketika sudah sholat benar tapi masih tidak ada perubahan. Sekali lagi bahwa dampak pengaruh dari sholat itu harus membawa perubahan. Karena sholat itu adalah pendidikan paling nyata untuk kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Disiplin. Ya betul. Tepat waktu, saling menghormati, saling menghargai, kompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Maka gambaran seorang muslim itu harusnya ada dalam sholat. Maka orang yang sholat harusnya tercermin di perilaku kehidupan seperti itu. Itu sholat itu orang kan tebang permasalahan itu digigir banyak. Lain dulu itu kita. Sahabat yang digigir kita dia adalah saudara kita. Itu dalam kehidupan juga begitu. Kita tidak membeda-bedakan yang lain. Selama dia sholat dengan kiblat atau benar ya udah iman kita. Begitu. Jadi kalau paham tentang hakikat sholat, saya yakin nggak ada orang yang melakukan kesalahan. Kecuali mungkin orang munafik atau orang fasik yang sholatnya cuma gerakan, yang ketika sholat tidak ada kecintaan kepada Allah, yang ketika sholat kesian ke Allah. Jadi, alhamdulillah itu di antaranya. Mudah-mudahan ini sebuah renungan yang merubah cara sholat kita. Sekali lagi sholat kita perhatikan yang ini supaya tidak sebatas gerakan, tidak sebatas kelihatannya, tapi memang betul-betul sholat kita ruh dan jasadnya menyatu menghadap Allah, khudu wa tadallul, tunduk, patuh, tenang, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fokus untuk membaca apa yang menjadi kewajibannya dan hati mantang terus ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maka itulah salat yang akan membawa perubahan, salat yang akan berdampak pada kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan salat kita adalah al-fahsya. Insyaallah tidak akan ada lagi maksiat, zina atau mabuk atau judi ketika kita benar-benar melaksanakan salat. Karena salat itu dampaknya itu bagi kita dan orang lain. Insyaallah. Maka bagaimana supaya sholat itu berubah sikap, berubah ucap kita sehingga kita tercermin dalam diri kita seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bermanfaat, seorang muslim yang menjadi kebaikan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.